Saya salut terhadap segenap upaya generasi bangsa pada saat ini yang peduli dengan nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal atau local wisdom yang pada zaman dahulu itu pernah mengantarkan bumi Nuswantara meraih masa kejayaannya. Tampak geliat semangat ada pada para generasi muda bangsa yang gigih menelusuri jejak sejarah kebesaran para leluhur bumi putra bangsa besar ini. Ya, bagaimana kita dapat menghargai bumi Nuswantara jika kita buta dan tidak mau peduli apa yang terjadi di zaman dahulu, apa dan bagaimana saja perjuangan para leluhur besar pada masa silam. Sudah menjadi rahasia umum bahwa rekam jejak sejarah Nusantara bangsa Indonesia mengalami berbagai upaya pemalsuan sejarah, tentunya dengan tujuan dan alasan tertentu yang positif maupun negatif. Misalnya, untuk menyamarkan agar tidak terjadi pengerusakan dan pemusnahan. Namun tampaknya banyak pula upaya pemalsuan sejarah dengan tujuan untuk menghapus akar sejarah dan jati diri suatu bangsa. Jika jati diri suatu bangsa menjadi lemah dan tidak jelas, tentu bangsa itu pun akan menjadi bangsa yang lemah dan terombang-ambing dalam dinamika dunia. Menjadi bangsa primitif, tidak mempunyai prinsip tegas dan jelas, serta menjadi bangsa miskin, bangsa yang kehilangan arah dan tujuan karena selalu minder, tidak ada sesuatu nilai orisinil bisa dibanggakan. Nasionalisme pun akan menjadi lemah dan kemudian akan benar-benar runtuh. Bagaimana jiwa dan raga bangsa ini akan sehat sentosa, sementara konstruksinya terdiri dari daging dan darah yang kotor, busuk, bau, dan banyak penyakit. Berkali-kali saya pribadi melihat suatu kebenaran sejarah yang membuktikan keagungan penduduk asli Nusantara dalam spiritualitas, seni, budaya, politik, maupun ekonomi. Akan tetapi, sengaja maupun tidak, justru ditutup-tutupi dengan cadar agama, bahkan dengan kekerasan fisik, ancaman-ancaman dogmatis, dengan tindakan-tindakan anarkis, dengan kekuatan dan kekuasaan yang legal maupun ilegal. Banyak pula yang berani mengklaim diri sebagai pahlawan, yang mengaku paling suci dan dijamin menjadi ahli surga, dan mengaku pembawa obor kehidupan dilengkapi dengan bom penghancur dunia ke-8, dan serta pula mengaku sebagai pembawa tongkat penegak kebenaran. Di mata masyarakat, tindakannya hanya mengesankan sebagai wujud tindakan jahiliyah atau bodoh, dengan disertai wajahnya yang menyiratkan nafsu angkara murka. Sangat-sangat ironis. Jika tradisi dan budaya leluhur moyangnya sendiri dianggap sebagai sumber kesesatan, musyrik, syirik, untuk itu budaya adiluhung sendiri harus dihina-hina dan dihancur leburkan agar tidak mengganggu sepak terjang para pengaku utusan Tuhan. Sebagian penduduk lokal justru lebih menghargai nilai-nilai tradisi, budaya, dogma yang diimpor dari leluhur bangsa lain, lebih suka ngemut krikil daripada ngemut bulo Jowo. Meskipun demikian, berbagai tindakan, intimidasi, dan provokasi tidak pernah membuat orang menjadi bergidik untuk kembali menelaah nilai-nilai kearifan lokal atau nilai luhur budaya Jawa. Tradisi leluhur kita sendiri yang terbukti pernah membawa pada era kejayaannya sudah menjadi rumus-rumus yang tercantum di dalam hukum alam,
bahwa kebenaran tak pernah bisa dikalahkan oleh kejahiliahan. Sekalipun kebenaran itu datang terlambat, jika sudah tiba saatnya Tuhan berkehendak, maka tampaklah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Hanya saja, tugas manusia harus eling lan waspada, sebab datangnya kebatilan, kebodohan, kejahatan, kedengkian, kemunafikan kadang lahir justru dari pemikiran-pemikiran fanatik, tekstual dogmatis, kedangkalan berpikir, bahkan unsur manipulasi dalam memahami berbagai macam kitab suci, apapun namanya. Jika penelaahannya mengesampingkan anugerah Tuhan paling besar, yakni akal sehat, jiwa yang bening, hati yang bersih, atau malah memanipulasinya untuk kepentingan kelompok, golongan, dan melegitimasi suatu tindakan brutal dan anarkis, niscaya agama dengan dogma-dogmanya menjadi senjata canggih penghancur rumus-rumus Tuhan dan tatanan keselarasan dan sistem keseimbangan di planet bumi ini. Orang-orang di zaman sekarang tampak kesulitan membaca tanda-tanda kebesaran atau bahasa Tuhan. Orang tidak menyadari bahwa kebenaran bisa datang dari mana saja asal-muasal sumbernya. Ya, tidak selalu melalui dogma agama dan kitab suci, tetapi langsung dari Tuhan melalui bahasa alam yang tersirat dalam gerak-gerik seluruh makhluk penghuninya. Dan sayangnya, sebagian orang itu lebih sering menafikan atau mengingkarinya secara sinis dan membabi buta. Mudah-mudahan seluruh saudara-saudara di sini yang budiman tidak termasuk tipikal manusia tersebut. Agar kita tidak bodoh dan hidup sesat, maka dalam khasanah spiritual Jawa dianjurkan kepada setiap orang untuk arif dan bijaksana dalam membaca tanda dan gejala alam, sehingga manusia bisa memahami maksud dan kehendak Tuhan. Dalam bahasa Jawa, gayuh kawicaksananing Gusti. Lalu saya akan mewedarkan mengenai wirayat gaib untuk menyibak misteri siapa sejatinya sang tokoh kembar bersaudara Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Banyak analisa dan penafsiran yang mendekati pemaknaan yang masuk akal dan dapat menjelaskan secara rinci kronologi dan eksistensi Sabdo Palon Noyo Genggong. Prediksi-prediksi atau ramalan yang ditulis sejak zaman dahulu, seperti dalam serat Polotido karya Raden Ngabehi Ronggowarsito, Jongko Joyoboyo ing Kadiri, KPH Cokroningrat, ISKS Pakubuwono III, 4 Serat Jantini, dan Pakubuwono VI berupa sanepan atau cangkriman atau tebakan yang sulit ditafsirkan secara harfiah atau wadak semata, melainkan harus melalui olah batin yang mendalam. Kecuali KPH Cokroningrat, ada juga yang lebih lugas ditafsirkan, yakni dalam serat Wedatama karya Gusti Mangkunegoro IV dan Babat Jantini sejak Pakubuwono III sampai dengan Pakubuwono V. Lebih eksplisit, saudara-saudara dapat meraba-raba siapa sebenarnya Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Beliau, Sabdo Palon dan Noyo Genggong, bukanlah satrio piningit seperti disebut sebagian orang. Beliau berdua entitasnya sudah ada sejak kurang lebih 2500 tahun. Tentu saja sebelum dialektika misteri SP muncul dalam sastra-sastra kuno. Beliau adalah sosok pamomong, pembimbing para raja besar Nuswantara. Perannya sebagai penasihat, pelindung sekaligus guru spiritual para raja-raja besar di Nusantara. Beliau bukan pemimpin atau raja, tetapi sosok yang selalu mengasuh, dalam bahasa Jawa momong, kepada setiap raja-raja besar di bumi Nusantara. Beliau bukan pemimpin atau raja, tetapi sosok yang selalu mengasuh, momong, kepada setiap raja-raja besar di bumi Nusantara. SP konotasinya adalah kesatria,
yang berperan sebagai pahlawan atau pemimpin spiritual dan negarawan. Namun statusnya sebagai kesatria sulit disangka diduga. Sebelum beliau memimpin bangsa, figurnya sulit terekspos oleh masyarakat umum kecuali orang yang memiliki mata batin tinggi. SP tidak lain adalah RA, Ratu Adil. SP atau Ratu Adil adalah kesatria yang amat tersamar jati dirinya, maka disebut pula Satrio Piningit. Beliau tidak akan pernah mengaku atau mengklaim kepada halayak luas, apalagi mengekspos dirinya di depan publik sebagai Satrio Piningit atau Ratu Adil. Akan tetapi orang lainlah yang akan menjulukinya, karena seluruh karakter pribadi dan perjuangannya sesuai dengan misi Sang Kalifatullah Panatep Panatobomo, Satrio Pinandito Sinisian Wayu, Ratu Adil Eru Cokro, yang tanda-tandanya telah diungkapkan lebih dahulu dalam prediksi-prediksi kuno. Ratu Adil akan menjadi asuhan penasihat atau pembimbing atau danyang, para rojo-rojo besar dan pengasuh seluruh manusia Jawa, yakni Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Jadi konsep Sabdo Palon Noyo Genggong dengan Satrio Piningit atau Ratu Adil konsepnya berbeda, berdiri sendiri akan tetapi memiliki untayan atau rangkaian peranan yang sangat erat. Kehadiran mereka dikiaskan sebagai kepanjangan tangan Tuhan, pemimpin atau Imam Mahdi atau Mesiah atau Eru Cokro yang bersifat universal meliputi seluruh agama, bangsa, suku, ras, golongan dalam upaya penyelamatan bumi, khususnya bumi Nuswantoro. Kami tidak akan membahas panjang lebar tentang konsep Sabdo Palon Noyo Genggong. Akan tetapi kami akan mengupas makna dalam kiasan sastra kuno tentang misteri Satrio Piningit atau Ratu Adil dan kaitannya dengan Sabdo Palon Noyo Genggong serta tanda-tanda zaman akan kehadirannya. Ratu Adil berbeda figur dan person maupun konsep dibanding Sabdo Palon Noyo Genggong. Ratu Adil juga memiliki konsep sendiri yang jelas. Ratu adalah sosok atau tokoh yang menjadi raja atau pemimpin atau negarawan, menjadi ratu atas bangsa ini dengan dasar sikap adil, paramarta, hambek lakutama, berbudi bawaleksono. Dikenal pula sebagai senjata Trisulowedo dan pedang Katresnan, sangat tajam berupa niat suci dengan lautan kasih sayang, bernaung di bawah payung kuning atau kebenaran. Ratu Adil berasal dari Gunung Serandil, artinya puncak keprihatinan, Topo Broto, Topong Rame, Loro Wirang, berada di dalam kandungan atau rahim ibu selama lebih dari 3 podo atau 3 bait, maksudnya sewindu atau 8 tahun untuk menggenapi Topo Brotonya. Jiwanya telah digembleng oleh para leluhur besar bumi Nuswantoro. Ratu Adil dari Tanah Suci yang menegakkan Gama Budi. Gama Budi bukan berarti secara harfiah adalah agama Buddha, tetapi menjunjung tinggi budi pekerti luhur. Kelak bumi Nusantara, Nuswantoro akan adil, subur, makmur, menjadi kiblat mercusuar dunia. Pada saatnya nanti, masing-masing suku bangsa akan menghidupkan kembali nilai kearifan lokal atau local wisdom dan membuat hidup lagi budaya warisan leluhur bumi Nusantara yang pernah mengalami masa jayanya pada masa silam. Perbedaan suku, ras, agama justru menjadi bahan untuk membakar semangat Bhinneka Tunggal Ika, bersama bersatu di atas ragam perbedaan, bermuara pada keutuhan dan kesatuan bangsa di bumi Nusantara. Lalu bagaimana ciri-ciri dari Ratu Adil? Yang pertama, Ratu Adil itu memiliki makna adil dan bijaksana.
sebagai pemimpin bumi Nusantara untuk menggapai kemakmuran, kesejahteraan, ketentraman, dan tentunya kebahagiaan. Lalu yang kedua, seorang yang memakai nama tua bukan berarti sebutan seperti mbah, ki, kiai, dan seterusnya, melainkan nama tua yang sesungguhnya seperti misalnya Sekar Kedaton. Lalu yang ketiga, senjata Ratu Adil itu pedang Sirulo atau Sir Sejati atau pedang Katresnan, Rasa Sejati. Senjata Ratu Adil antara lain berupa pedang sangat tajam berupa niat suci dan lautan kasih sayang kepada sesama tanpa membedakan apa agamanya, suku bangsanya, ras, dan golongannya. Lalu yang keempat, di bawah payung kuning. Payung kuning adalah lambang kemuliaan dan keluhuran budi pekerti, pun bermakna keberanian yang berpijak pada suatu kebenaran universal. Lalu yang kelima, Lumuh Bondo. Walaupun Ratu Adil kelak merupakan sosok yang sukses ekonominya dan makmur, sejahtera, tetapi hidupnya itu tidak gila harta. Justru dengan kekayaannya akan didermakan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, sebab Ratu Adil gemar membantu orang-orang yang menderita kesusahan dan kesulitan. Lalu yang keenam, Khalipatullah Panetep Bomo, lahir di bumi Nusantara untuk mengemban amanah roh jagat agung yang jagat noto, sebagai pemimpin yang memberikan banyak pelajaran tentang makna hidup yang sejati untuk diimplementasikan di bumi Nusantara agar supaya manusia mampu memahami makna sejatinya dari agama. Pemahaman agama yang mendalam akan menumbuhkan rasa saling menghargai bahu-membahu serta membantu seluruh umat beragama agar dapat memahami apa hakikat sesungguhnya agama itu sendiri, sehingga tidak ada lagi konflik antar agama, primordialisme, rasisme, sikap hipokrit, minimal di bumi Nusantara. Lalu yang ketujuh, bayi calon Ratu Adil itu dilahirkan oleh seorang ibu yang rambutnya sudah keluar uban, didampingi dua bayi laki-laki yang wajahnya tampan rupawan sebagai saudara kembarannya. Bayi calon Ratu Adil lahir dari rahim ibu sekaligus kembar tiga. Kakak kandung Ratu Adil sejak masih di dalam rahim ibu sudah terdapat tanda-tanda memiliki talenta luar biasa dalam bidang medis. Sedangkan adik kandung Ratu Adil sejak masih di dalam rahim ibunya pun telah memiliki keajaiban super jenius yang kemampuan otaknya tidak bisa diukur. Kelak, sejak lahir ketiganya menjadi aset bangsa Indonesia yang akan mampu membawa kemakmuran dan keadilan seluruh rakyat. Lalu yang kedelapan, ketiga bayi tersebut sejak lahir bahkan sejak dalam kandungan ibu sudah bisa berkomunikasi dengan ibu dan bapaknya. Sebagai persiapannya menjadi aset besar bangsa dan calon penyelamat bumi Nusantara, ketiganya itu digembleng sejak masih di dalam rahim ibunya tentang berbagai ilmu pengetahuan dan ilmu linwe. Karenanya Ratu Adil sejak lahir sudah membawa talenta dan kemampuan luar biasa dalam hal ilmu agama, kesaktian, joyo kawijayan, olah kanuragan atau bela diri. Kewaskitaan lahir batinnya sangat tinggi, arif bijaksana, luhur budi pekertinya sebagai warisan dari ibunya. Ratu Adil memiliki keahlian dalam bidang tata negara, politik, hingga kesenian, misalnya beksa atau menari, seni tembang Jawa, dan pandai pula dalam tata boga. Sejak masih di dalam kandungan rahim ibu, badan halus dan sukmanya sudah digembleng oleh para leluhur Ratu Gung Binatoro. Eyang-eyangnya sendiri dari kalangan priyayi dan bangsawan atau garis keturunan dari sang ibu yang dahulu menjadi Notoprojo Ratu Gung Binatoro. Dengan materi pelajaran meliputi ilmu kesaktian, kedikjayaan, tata negara, hukum, politik, ekonomi, kesenian,
menari dan tembang, lalu memasak. Materi pelajarannya termasuk diantaranya serat Wulang Reh, Wulang Sunu, sejarah, berbagai macam suluk, kitab Vedatama, Babat Centini, Pangreh Projo, dan masih sekian banyak lagi kitab-kitab Jawa pada masa lampau. Keluhuran budi pekerti Ratu Atil diperoleh dari ibunya yang telah banyak sekali mengajarkan mengenai atau tentang keluhuran budi pekerti dan kebersihan hati sejak masih di dalam kandungan. Calon Ratu Atil juga mendapat bimbingan oleh para leluhur garis keturunan dari bapaknya yang dari kalangan rakyat biasa sekaligus keturunan priayi, meliputi kesaktian, sifat kandel. Diajarkan pula hakikat dari semua agama yang ada di bumi Nusantara. Sukma calon Ratu Atil atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa sudah dipersiapkan dan direstui oleh para leluhur besar bumi Nusantara, termasuk para raja dan seluruh ratu atau raja dari jagat goib, untuk kelak menyelamatkan dan memimpin bangsa ini menuju masa kejayaannya kembali. Amin, amin, ya robbal alamin. Matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak. Mugi rahayu, sabtu dumadi.